oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas Fibonacci akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proyek akhir ini yang berjudul Product Expiration Reminder. Angkanya yang pertama ada Aris Dwi Wahyudi, kemudian Danang Haris Setiawan, kemudian ada Arya Erlangga, kemudian Atifah Setioningsih, kemudian Dini Bulansari. Next. Next. Yang pertama ada pendahuluan, ada latar belakang dan rumusan masalah. Latar belakang, seperti yang kita ketahui, banyak produk memiliki masa kadaluarsa, mulai dari makanan, minuman, dan lain-lain. Sayangnya, banyak dari kita yang lupa dengan tanggal kadaluarsa dari produk yang mereka miliki, sehingga banyak produk yang terbuang. Hal ini membuat limbah produk yang terus menumpuk setiap tahunnya. Kemudian rumusan masalah ada dua. Yang pertama, bagaimana implementasi convolutional neural network dengan arsitektur ResNet dalam pembangunan model. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh aplikasi terhadap pengguna. Yang kedua, data. Di sini ada pengambilan dan pengolahan data. Dataset yang digunakan dalam proyek ini ada tiga. Yang pertama yaitu dataset buah yang digunakan untuk mengklasifikasikan kualitas buah yang diambil dari Kaggle. Kemudian yang kedua, dataset tanggal diambil dengan melakukan generate menggunakan library TRDG sehingga menghasilkan data sintesis. Yang ketiga ada dataset barcode dan nama produk yang diambil di Google. Datanya sendiri untuk dataset buah ada 19.526 gambar dengan 3 main class dan 6 subclass. Kemudian untuk dataset kadaluarsanya sendiri ada 360.000 gambar dengan 3.600 kelas. Kemudian untuk dataset kode barcode dan nama produknya ada 58.325 data. Oke, yang selanjutnya yaitu pre-processing data. Next. Nah, di sini yang pertama yaitu menentukan hyperparameter, menentukan grid size-nya, dan learning rate, dan juga dropouts-nya. Yang kedua yaitu data augmentation-nya, yaitu rotation, resize, dan reset, dan juga contrast. Yang ketiga yaitu regularization, menentukan dropout dan early stopping untuk menghindari overheating. Yang keempat yaitu menentukan training, validation, dan testingnya. Dalam data set tanggal kadaluarsa, model menggunakan proporsi 70% training set, 15% validation, dan 15% untuk testing setnya. Sedangkan untuk dataset 2 menggunakan proporsi 80% training set, 20% validation, dan 20% testing testnya. Lanjut. Yang keempat yaitu modeling. Nah, untuk data expired date-nya, base modelnya menggunakan insertion ResNet V2. Dan untuk FluidNet-nya juga menggunakan insertion ResNet V2 dengan base convolutional base. Untuk hyperparameternya dari data expired date yaitu bisa dilihat di tabel di bawah itu. Next. Dan yang ini untuk hyperparameter dari data FluidNet-nya. Selanjutnya adalah performa model. Next. Berikut adalah gambar performa model dari dataset tanggal kadaluarsa dan dataset buah. Setelah dilakukan fine tuning, akurasi untuk data peroleh
98%, sedangkan akurasi untuk dataset buah yaitu 99%. Next. Selanjutnya adalah pembahasan. Next. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa training model deep learning dengan batch size 64, learning rate 0,001 dan dropout 0,4 dengan fine tuning memberikan akurasi validasi dan validasi loss yang terbaik untuk dataset tanggal kadaluarsa, begitu pula untuk dataset buah. Dari model tersebut mendapatkan akurasi yang cukup tinggi, sedangkan untuk YOLO sendiri untuk mendeteksi tanggal kadaluarsa yang hasil pelatihannya kurang begitu sukses dikarenakan waktu pelatihan yang dibutuhkan kurang lama. Next. Berikut merupakan kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri yaitu yang pertama memiliki autentikasi dan manajemen user yang lengkap. Yang kedua menggunakan deep learning untuk mengenali gambar. Yang ketiga dashboard manajemen produk. Yang keempat notifikasi email untuk pengingat tanggal kadaluarsa. Yang kelima antarmuka ramah pengguna. Yang keenam PUA. Yang ketujuh yaitu menggunakan kode batang untuk mengetahui detail produk. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, untuk saat ini hanya bisa diakses atau dijalankan melalui komputer lokal. Yang kedua yaitu notifikasi masih menggunakan email. Dan yang ketiga, belum menggunakan real-time kamera untuk mengenali gambar. Next. Yang berikutnya adalah flowchart dan arsitektur. Untuk flowchartnya yang pertama adalah berawal dari start, yaitu user masuk ke member. Apabila user sudah menjadi member, maka dia akan langsung ke halaman login. Apabila belum, dia akan mendaftar terlebih dahulu. Setelah mencapai halaman login dan login cocok untuk data yang ada di database, maka user akan masuk ke halaman dashboard. Di dashboard, user akan memasukkan data produk yang akan dijadikan reminder. Pada input data, maka ada pilihan produk kemasan dan non kemasan. Untuk produk kemasan, kita menggunakan barcode scan yang kemudian dimodelin, dan kode scan itu cocok atau tidak dengan yang ada di database. Untuk yang non kemasan, itu akan menggunakan kode scan yang kemudian dimodelin dan menunjukkan kualitas dari barang. Apabila sudah selesai, maka program selesai. Next. Untuk user interface, yang pertama adalah landing page. Dalam landing page ini adalah deskripsi dari produk yang kita buat. Kemudian ada halaman dashboard yang berisi tentang produk-produk apa saja yang sudah diinputkan oleh user. Dan selanjutnya untuk kalender adalah bagaimana user bisa mengetahui tanggal yang sudah menjadi expire dari produk, bisa dilihat di kalender. Untuk daftar produk ini sebuah produk yang sudah diinputkan user secara manual. Untuk scan barcode bisa digunakan untuk menginputkan data barcode yang belum masuk ke dalam database. Dan selanjutnya kesimpulan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang didapat, kami memiliki dua kesimpulan. Satu, model ResNet versi 2 yang digunakan dalam proyek ini didapatkan akurasi yang tertinggi setelah model dilakukan fine tuning dengan berbagai percobaan hyperparameter. Model ResNet V2 digunakan dalam dataset buah untuk mengklasifikasikan kualitas buah dan dataset tanggal kadaluarsa untuk mengklasifikasikan tanggal kadaluarsa.
Kedua, pembuatan sistem pengingat tanggal kadaluarsa baik untuk produk kemasan dan non-kemasan diharapkan dapat membantu mengurangi sampah yang terbuang akibat kelalaian terhadap tanggal kadaluarsa suatu produk. Terima kasih, kami semua dari kelompok 5, Fibonacci 5. Selamat malam.